kuliah. Halo, ini ikut kuliah lagi karena sekarang ada undang-undang insinyur. Jadi kalau ingin mempertahankan insinyurnya harus mengambil semacam ini penyesuaian terhadap pengambilan gelar insinyur di bawah undang-undang insinyurnya ada. Kemudian pernah jadi ini juga teknik elektro ya di Politeknik USU di Medan. Nah, sertifikasi Risk Management Certified ya WAPER CIMB ya di sini Certified Investment Market Banking Analyst ya ini registered. Nah, ini lebih kurang ya CV saya ya, ini yang ringkasnya aja. Kalau yang panjangnya nanti bisa sampai 11 halaman ya, repot ya. Nah, oke, ini saya quit dulu dari sini. Nah, kita masuk mengikuti RPS. Ya, kita masuk mengikuti RPS, saya close ya. Saya coba ambil RPS kita. Ini tentunya sudah dijelaskan oleh Pak Zainal ya. Ini RPS. Ya, saya akan tampilkan RPS. Ini kelihatan ya. Nah, kita nanti akan mulai masuk, ini ada sebentar di sini ya. Saya sorot di sini aja ya. Ini kita mulai masuk di sesi ke-8 ya, karena ini adalah kasus sebenarnya di 8 ini adalah UAS ya, UTS. Kita masuk manajemen risiko pada institusi leasing. Ya, nanti ada bicara mengenai koperasi simpan pinjam. Ya, ini pertemuan ke depan. Nah, kemudian ada manajemen risiko pada factoring atau anjak piutang, ada di institusi lembaga keuangan khusus, tambah fintech di sini. Ya, nanti fintech ini mungkin nuansanya lembaga keuangan khusus ini seperti misalnya lembaga keuangan mikro ya, bentukan dari pemerintah daerah bersama masyarakat atau pengusaha ya. Kemudian nanti kita bicara juga manajemen risiko pada institusi modal ventura. Ya, jadi ini fokus kita. Nah, pada pertemuan ke-13 dan ke-14 nanti minggu depan saya sebenarnya nggak usah nunggu minggu depan juga, ini sudah bisa kita bagi tugas. Ya, jadi kita ini ada 9. Ya, topik dari masing-masing ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi kalau ini ada 5, berarti ada yang berpasangan, ada yang tanpa pasangan satu kelompok. Nanti teman-teman silahkan mengatur ya, silahkan mengatur. Silakan mengatur topik apa saja yang akan dipresentasikan pada pertemuan ke-13 dan 14. Ya, jadi pertemuan ini Anda yang mengatur. Ini siapa ini yang menjadi ketua kelasnya siapa ya? Kasunya. Kepala sukunya siapa di sini? Pak Akbar, Pak. Oh, Pak Akbar. Oke. Jadi Pak Akbar tolong nanti diatur aja sama teman-teman. Ya, Pak. Nanti pilih aja siapa yang paling sesuai lah ya. Mungkin di sini karena hanya 9 berarti ada 4 kelompok berdua, 1 kelompok lagi 1 ya, 1. Nanti tinggal diatur, nanti itu akan kita presentasikan pada pertemuan ke-13 14. Nah, sebelum ini diselesaikan ya presentasinya,
dan itu harus dikumpulkan dulu ya ke saya pada minggu ke-12. Tolong dicatat aja, pada minggu ke-12 ya. Itu dikumpulkan ya masing-masing dalam bentuk ya PPT ya, PowerPoint. Setelah ada presentasi, kemudian nanti mungkin ada masukan, ada perubahan, ada perbaikan, maka perbaikan itu diperbaiki lagi ya oleh masing-masing tim ya, termasuk tim yang hanya terdiri daripada satu orang, dan itu disubmit ulang hasil perbaikannya. Kalau misalnya sudah hasil diskusi itu mengatakan sudah oke, ya nggak ada masalah ya. Tinggal nanti yang ada perubahan-perubahan dalam hasil diskusi itu akan disampaikan ya, akan direvisi. Nah, ini topik-topiknya ya, topik-topiknya. Terserah nanti teman-teman ya mau mengambil contoh kasus misalnya, silahkan ya, mau ngambil contoh kasus silahkan. Ya, jadi kreativitas teman-teman di sini tidak akan percuma gitu, karena diberikan kesempatan untuk memilih kasus-kasus yang dianggap lebih gampang atau mungkin lebih sesuai dengan pekerjaan. Ya, jadi tidak menambah beban, apalagi bagi yang sudah bekerja ya. Itu yang harus kita tekankan. Jadi mungkin data-data atau informasi yang berasal dari tempat kerja bisa digunakan juga terkait dengan masalah topik ya yang akan kita bahas ya. Nah, mengenai tugas lain, saya pikir saya tidak akan membebankan tugas di dalam membuat semacam ya, sebenarnya ini kan 3 ya. Penugasan itu pertama adalah sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah tadi ini presentasi ya. Nanti ini presentasinya ya to be appointed nanti oleh teman-teman, topik mana dilaporkan ke saya. Sebaiknya digunakan juga kalau bisa bikin grup ya, Mas Akbar ya. Ya Pak, sudah ada grupnya sih Pak, tinggal saya masukin Bapak aja nanti. Jadi tolong saya di-invite nanti kalau ada masalah, ada hal-hal yang akan saya sampaikan juga, atau mungkin ada informasi-informasi yang update lah ya, akan saya upload ke grup ya. Jadi nanti di sini. Nah, kemudian sebenarnya ada satu lagi ya selain ini ya, membuat di sini ya makalah ya, ini wajib sebenarnya. Tapi kalau Anda menginginkannya, sebenarnya ini hanya proposal riset. Jadi proposal riset itu hanya menyangkut ya, ibaratnya latihan lah ya. Ada kata pengantarnya, ada statement of authorship, ada daftar isi, ada pendahuluan latar belakang, permasalahan, pertanyaan riset, tujuan penulisan, metodologi, landasan teori apa, analisis teori dan aplikasi, outcome risetnya apa. Jadi tidak harus sampai kita menelaah secara sempurna semua. Tapi kalau ini ingin dibuatkan semacam katakanlah jurnal, karena bagaimanapun nanti teman-teman ini diwajibkan untuk membuat Ini apa Bro? Artikel ya, sebelum sebagai prasyarat ya, sebagai prasyarat untuk ujian tesis ya, seperti itu. Nah, jadi tolong ini kalau memang memungkinkan ya, kita bisa melakukannya, tetapi kalau bisa ini Anda gunakan untuk persiapan ya, untuk persiapan pembuatan jurnal Anda. Ya, nggak usah skripsi tapi jurnal. Ya, ini tergantung teman-teman. Jadi supaya ada sharing dulu, ada filternya di sini untuk apakah riset itu sebaiknya dilakukan seperti apa. Ya, itu. Nah, masalah data, masalah informasi, masalah sumber ya, tadi kalau kita lihat di sini ya, ini
udah punya buku ini enggak? Saunders, Hull, ini udah punya enggak bukunya? E-booknya sudah punya enggak? Kayaknya nanti dilihat dulu ya Pak. Kayak kemarin Ya. di share ada berapa sih? Sempat di share sih Pak, tapi lihat dulu Pak. Kita lihat Oke, dulu ya Pak. nanti Yang mana ya? dicek Sudah dulu. Pak, Sounder sudah kalau nggak salah. Yang Udah aku sama dua, Pak. Yang udah sounder ya bro ya, yang dari Pak itu ya. Tapi nggak tahu tahun berapa Pak, pas Sparta punya 2018 bukan? Saya nggak tahu tuh Pak. ini yang terbaru 2018 termasuk Hull juga ini terbaru. Ya kalau enggak nanti akan saya share. Boleh Pak di-share Pak. Ya, oke nanti saya share di itu aja. Ini dulu ya saya yang buat ya, mungkin nanti ke depan ada perubahan karena semester ini sudah mulai, semester kemarin kayaknya ya sudah mulai ada yang baru ya, kurikulum baru. Nah ini kita masih ngikuti kurikulum yang lama, waktu itu masih ada Pak Joni ya Swastanto. Sekarang dalam tempo singkat dari Pak siapa sebelumnya Pak Rozi ya, sekarang sudah di take over oleh Pak Muklis ya. Sekarang jadi Pak Muklis yang menjadi Direktur MM. Ya, jadi mudah-mudahan ini ke depan semakin baiklah. Ya, oke. Saya pikir itu ya yang perlu. Kemudian masalah absen, tolong jangan sampai kita kelewat ya, jangan gara-gara absen nanti nilainya secara otomatis kelok. Ya, jadi ya paling tidak Anda bisa hadir, kalau berhalangan ya tolong disampaikan, dan tapi kalau bisa Anda tetap ikut ya, walaupun hanya mendengar, tolong disampaikan aja Pak, saya hanya mendengar Pak. Kalau misalnya muncul discussion misalnya nanti seperti apa kita atur ya. Nah, jadi saya pikir seperti itu ya. Kemudian juga ada peraturan-peraturan pendukung ya. Atau minta itu dulu, minta persetujuan. Rating, inbox proses rating ya? Baru approval ya? Terakhir banget. Tolong di mute dulu ya supaya nggak terganggu. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ya saya pikir itu ya. Jadi pertemuan kita ini sebenarnya ya kalau kita hitung ini per 50 menit ya. Per 50 menit berarti sebenarnya hanya 100 menit sebenarnya. Cuman ini di dalam ketentuannya ini ada 2 kali 50 ya, tatap muka 50 menit 2 SKS ini kali 5. Jadi seolah-olah kita ini sampai 2,5 jam ya. Padahal jam 10 itu 2,5 jam, itu 60, 120 tambah 180 menit. Ya, harusnya hanya 140 menit. Oke ya, ini mengenai materi ya, materi. Kemudian metodologi atau proses yang akan kita laksanakan di sini adalah mungkin saya akan memberikan informasi di depan ya. Namun kemudian atas dasar informasi itu kita silakan berdiskusi ya, diskusi apa-apa saja yang menyangkut karena masalah risk management ini ya di dalam konteks IKNB ini banyak yang masih bolong termasuk peraturannya. Ya, jadi kalau POJK-nya masih banyak bolong, bahkan banyak misalnya pelaku-pelaku industri ini hanya mencantumkan di dalam overview atau company profile-nya ya seperti apa sebenarnya perlakuan manajemen risiko pada perusahaannya, namun
pada saat kita melakukan pendalaman terhadap apa yang dikemukakan oleh perusahaan tersebut, kebanyakan juga ya, itu tidak dilaksanakan. Ya, konsistensinya itu tidak ada. Ya, ini tercermin dari masalah-masalah yang banyak ya kita dapati selama ini, selama 3 semester inilah. Ya, sebelumnya teman-teman atau senior-senior Anda ya di dalam kelas itu banyak kita mendapati yang aneh-aneh ya. Pada saat misalnya ada kasus-kasus yang freeze atau melikuidasi dari mulai bank, misalnya ada insurance company, ya ini yang harus kita lihat ya. Termasuk juga misalnya financing, ya banyak yang dilakukan oleh OJK, apalagi dia kalau menyangkut fintech, ya karena tadi fintech itu baru kita masukkan di dalam sesi baru 2 semester belakangan ini kita masukkan mengenai fintech. Nah, fintech sendiri itu banyak masalah, ya. Ada yang masih di dalam, katakanlah tidak ada undang-undang fintech, ya. Itu hebohnya di Indonesia begitu. Tidak ada undang-undang ojek itu, Gojek, ya. Ojek nggak ada, tetapi tetap diberikan semacam pedoman di dalam berbisnis, etika berbisnis, dan juga misalnya tetap menjadi perhatian daripada Bank Indonesia maupun OJK khususnya ya di dalam melakukan yang kita kenal sekarang itu adalah sandbox regulation. Ya, sandbox regulation itu sekarang sudah mencapai versi 2.0 dalam bentuk QRIS. Jadi ekosistem bisnis yang terkait dengan perbankan, terkait dengan IKNB, terkait dengan bisnis apapun, baik itu di kalangan pemerintah dan sebagainya, maka yang bertanggung jawab di dalam interkoneksi ini adalah Bank Indonesia dengan melakukan Open IP. Ya. Jadi application program interface Open IP, dan seluruh transaksi yang menyangkut pembayaran, bahkan sekarang bukan hanya pembayaran, ya katakanlah sekarang QRIS itu adalah 2 kali barcode, ya yang bisa sistemnya bisa membaca walaupun misalnya mengalami kerusakan 30%. Nah ini adalah hasil daripada sandbox regulatory yang dimainkan oleh Bank Indonesia karena menyangkut sistem pembayaran. Ya, sedangkan di OJK ini adalah persoalannya kebanyakannya sekarang peer-to-peer lending yang memainkan peran yang nyeleneh, yaitu tidak terdaftar, tidak mau mengikuti sandbox karena yang terdaftar itu dia dalam proses sandbox. Setelah dia lulus dari proses sandbox, maka akan diberikan izin. Jadi yang sekarang ini banyak yang tidak berizin dan nyamar, ya, bisa masuk ke aplikasi apa saja. Ya, jadi ini yang perlu kita waspadai ke depan, karena banyak hal-hal risk management yang tidak diatur, tetapi hanya dicantumkan di dalam misalnya POJK, ya, risk management dalam bidang pembiayaan, asuransi. Tapi karena risk management itu adalah sifatnya, pengukurannya sifatnya itu adalah self-regulation, maka ini yang mungkin menjadi banyak halangan, ya, kenapa terjadi perlambatan. Ya, seperti itu. Nah, untuk tahap awal kita coba masuk, saya coba buka dulu, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan penjelasan saya mengenai kuliah kita? Pak, jadi halo Pak. Ya. Itu tugas yang wajibnya tuh cuma 1 ya, yang tadi yang 5 topik tuh. Terus yang makalah tuh wajib atau gimana Pak?
Saya mau minta Anda, ini masalah seharusnya wajib ya, karena yang lalu-lalu itu wajib ya. Sekarang itu kalau mau kita wajibkan, saya tidak menuntut untuk sampai diproses, kecuali Anda mau masukkan ke jurnal. Ya, karena persyaratan nanti ini adalah sebelum ujian tesis ini harus ada jurnal yang disubmit. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat itu, ya nggak apa-apa, nanti akan saya backup. Anda penulis pertama, saya kedua. Ya, saya yang akan, misalnya sudah jadi itu jurnal, saya yang akan masukkan nanti ke, katakanlah ke jurnalnya. Atau Anda juga boleh masukkan ke jurnalnya. Ya, nanti biasanya ya, saya kan chief editor dulu ya. Chief editor di jurnalnya di MMIBS. Jadi ada semacam apa perkumpulannya lah, ada grup WA-nya juga. Jadi mana dari kita misalnya pantas masuk ya, kan belum ada ketentuan itu harus masuk ke Sinta 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi mungkin ya kalau misalnya kita hanya sekedar untuk bisa ujian, ya dia bisa masuk kepada jurnal nasional. Ya, ini saya mau bantu aja. Ya, tapi kalau misalnya dari teman-teman di sini tidak terdorong untuk ke sana, ya mungkin ingin berjuang sendiri-sendiri, silahkan juga, nggak masalah. Tetapi mungkin proposal itu adalah langkah pertama untuk melakukan filter, ya supaya ke depan teman-teman itu tidak dibebani oleh berbagai ya beban yang dianggap wah ini ujian aja susah sekarang ya, karena memang peraturannya seperti itu ya. Jadi bukan IBS-nya yang membuat aturan main sendiri, tetapi memang kewajiban ya. Jadi kalau saya di Unpar, saya kan ngajar juga di MM di sana ya. Jadi di sana itu ya kudu harus ya masuk di Sinta ya, Sinta 1, 2, 3. Jadi kualitinya itu tidak harus masuk ke Sinta 2 atau katakanlah yang penting masuk Sinta sudah bisa. Nah, tapi kalau orang yang mau komlut ya, komlut gitu, apa yang mau dimasukkannya itu harus masuk ke international journal. Ya. Ada banyak dosen ya yang sudah banyak juga jurnalnya ya di internasional ya, Scopus dan sebagainya. Ya, tetapi untuk bekerja sama dengan mahasiswa itu masih jarang. Jadi untuk kali ini saya mencoba mengencourage teman-teman kita kerjasama. Ini adalah untuk menaikkan rating pada saat nanti kita akan melakukan reevaluasi untuk akreditasi MM-nya. Ya, saya berharap ya dengan misalnya mungkin tahun ini akan menambah ya dosen-dosen yang memiliki kualifikasi lektor kepala. Ya, kalau sudah lektor kepala ini kemungkinan ya tahun ini kita akan dapatkan sekitar minimum 3 atau 4 orang ya menjadi lektor kepala ya. Ibu Nelmida, ya kemudian Ibu Oca ya panggilannya, Marisaha, kemudian saya. Jadi kalau sudah 3 berarti yang ada saat ini itu sudah cukup untuk membackup ya dengan adanya 1 profesor, misalnya 5 atau 6 lektor kepala, associate profesor, kemungkinan besar kita bisa akan menghasilkan akreditasi unggul ya. Akreditasi unggul. Sekarang nggak ada lagi A, katanya pakai unggul. Itu yang mau kita kejar, ya. Jadi kerjasama antara dosen dan mahasiswa peserta MM itu akan mempercepat proses kita ya di dalam evaluasi terhadap akreditasi. Ya, jadi bagi yang saya hanya menghimbau, saya tidak wajibkan. Tapi bagi yang oke, ya, yang mau silahkan dan pasti Anda mendapat predikat bagus ya di dalam mata kuliah ini. Tapi topiknya
sesuaikan dengan tematik-tematik apa yang kita bahas dalam mata kuliah. Begitu kira-kira. Ada komentar? Sebentar ya, ini agak gelap. Oke. Makalah jadi Pak ya, formatnya Pak ya. Jadi formatnya seperti tadi ya, coba saya share ulang ya. Nah ini ya, jadi ini isinya hanya ini aja ya. Judulnya kata pengantar, ya statementnya itu belakangan lah. Nanti akan kita cek lewat Turnitin ya semua. Jadi ini harus misalnya kalau Anda ingin lolos di sini, ini maksimum 20%. Ya. Tingkat plagiasi itu maksimum adalah 20%. Ya, kalau bisa di bawahnya atau kebanyakan kadang-kadang ada yang hanya 5, 6 atau di bawah lah 16. Nah, tapi kalau udah lebih tinggi dari situ ya saya pernah menerapkan ini kebanyakan jadi terpaksa saya mengambil kebijakan bahwa penilaian itu tidak saya gabung, saya bikin independen dan saya pecah misalnya. Ya, kalau misalnya UTS dan UAS itu kan masing-masing 35. Berarti sisanya 30%. Nah, kalau dia 2, maka masing-masing bobotnya adalah 15%. Ya. Nah, jadi kalau misalnya satu ini tidak lolos, ya tidak lolos misalnya di 20%, maka dia akan ngulang. Ya, akan diulangi atau melakukan pembenahan terhadap redaksi daripada jurnalnya supaya dia bisa mencapai maksimum 20% Turnitinnya, walaupun di IBS S1 itu maksimum 30, tapi saya tidak mau gunakan 30 karena di jurnal-jurnal itu tidak ada semuanya di bawah 20. Ya, seperti itu. Jadi mungkin S1 bolehlah, tapi di S2 nggak boleh, harus di bawah 20. Ya, seperti itu. Nah, nanti isinya ini aja. Daftar isinya apa? Yang paling krusial itu adalah di pendahuluan, ya latar belakang, permasalahan. Nah, mungkin di latar belakang ini saya mau sampaikan banyak orang yang tidak terbiasa menulis, ya, apalagi dalam akademik. Jadi ini ada perbedaan yang sangat mencolok ya, tulisan akademik dengan tulisan populer. Ya, kalau saya kan sering nulis di koran, ya, di CNN, di Kompas, di Bisnis Indonesia. Nah, itu bahasanya adalah bahasa populer. Karena kalau saya bikin bahasa akademik, orang susah mencernanya dan malah redaktornya mereject gitu ya. Jadi kalau udah terlampau signifikan itu akademiknya, malah kita di reject itu. Apalagi Kompas. Kompas itu ya harus memang sifatnya apa namanya itu penggunaannya itu utilize-nya itu untuk umum, ya. Jadi tidak segmented dia. Nah, kalau misalnya kita mau segmented, kita larinya ke Bisnis Indonesia atau ke Investor Daily gitu ya, atau mungkin ke CNN. Ya, saya sudah ada tulisan, ada 2 lah di CNN ya. Nah, Anda bisa akses ke sana ya. Dan juga saya sekarang nulis buku, udah keluar bukunya ya. Namanya Perbankan Digital. Ya, nanti saya akan tayangkan lah judulnya, covernya. Ya. Nah, jadi ini aja. Nah, landasan teorinya seperti apa? Tapi model penulisan kita ini bukan model penulisan yang kita ambil semacam apa ya, semacam tesis, bukan. Tapi kita mengambil format jurnal. Ya, format jurnalnya nanti bisa saya kirimkan nanti lewat grup nanti ya setelah saya di-invite. Ya, itu aja. Jadi yang kita butuhkan di sini. Nah, kalau misalnya saya memberikan masukan di background of risetnya, permasalahannya, pertanyaan riset. Nah, di sini ada hal yang tolong teman-teman perhatikan
Di sini ada pertanyaan riset, di sini ada permasalahan. Ya, ini ada dua mazhab yang kalau menurut saya mazhab yang pertama dulu pernah saya lakukan dan merupakan mazhab yang menurut saya yang tidak perlu dipertahankan lagi. Kenapa? Karena di dalam permasalahan itu dicantumkan kalimat tanya. Ya. Kok permasalahan kalimat tanya? Nanti kalau dia kalimat tanya, apa pertanyaan risetnya gitu. Ya, ini yang jadi di sini apa? Ini adalah statement. Statement dari apa? Dari pengungkapan yang muncul di latar belakang mengenai misalnya apakah itu fenomena, ya, kemudian previous risetnya seperti apa, kemudian gap teorinya seperti apa, grand teorinya seperti apa. Nah, hasil daripada pembedahan terhadap faktualnya apa, previous risetnya apa, gap risetnya apa, grand strategiknya apa, itulah yang dicantumkan di dalam pernyataan, di dalam permasalahan. Ya, kita mengidentifikasi masalahnya dulu, baru masuk membuat permasalahan. Setelah itu diajukanlah pertanyaan riset, karena riset itu adalah untuk menjawab pertanyaan riset. Ya, di situ. Baru tujuannya apa penulisan. Kemudian metodologi, ya, landasan teori, analisis teori dan aplikasi. Kira-kira outcome riset itu apa? Ya, walaupun kita belum hitung, tentunya kita misalnya dari pertanyaan riset kita mau menjawab apa. Itulah outcome riset. Jadi seperti itu. Ya, jadi tidak perlu banyak-banyak, tetapi langsung kita ambil aja misalnya nanti contoh dari satu paper misalnya, atau nanti saya sertakan paper saya yang ada di Sinta 2, ada 2 yang di website itu dari hasil hasil presentasi pada seminar itu masuk di internasional, atau juga ada jurnal ya yang saya lakukan. Nah, saya biasa kadang-kadang saya melakukan join ya. Misalnya mahasiswa saya di Unpar, dia mau ujian harus persyaratannya internasional. Ya udah saya dorong, saya bimbing, kemudian dia submit ke saya ajak ikut seminar internasional. Ya, saya latih, kemudian dia presentasi, nama di depan dia sebagai autor pertama dia, supaya memenuhi apa kualifikasi untuk ikut ujian tesis. Jadi kalau di Unpar itu orang yang cum laude itu ya IP-nya walaupun dia misalnya IP-nya 3,75, 3,8, dia tidak akan bisa cum laude kalau nggak ada international journal. Ya, nggak bisa. Tetap dia dinyatakan misalnya sangat baik gitu, tapi tidak cum laude. Ya, walaupun IP-nya dicantumkan 3,8. Tapi karena tidak ada paper internasionalnya, maka tidak bisa cum laude. Nah, ada beberapa mahasiswa yang saya bawa untuk conference maupun seminar. Ya. Jadi mereka itulah menjadi dasar mereka, sehingga mereka cum laude. Ya, jadi berbeda mungkin. Ini masalah culture akademik aja. Ya, culture akademik kita belum sekuat itu ya, belum sekuat itu. Tapi saya ya mau informasikan gembira juga karena hasil jajakan saya dengan Bank Papua akhirnya semester ini akan ada ya, nanti setelah ini mereka akan mengirimkan 20 orang per semester ya, sampai 100 orang. Jadi masing-masing termin angkatan itu ada 20 orang peserta MM. Ya, jadi mungkin ke depan peserta MM akan lebih banyak lagi ya. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman semua. Ini berarti nggak ada pengukuran variabel sama pengumpulan data nggak ada Pak ya? Cuman sampai, tapi ini ada minta outcome riset gimana Pak? Ini kan kita kan nggak ngumpulin data, tidak mengolah dan tidak mengukur Pak ya? Outcome riset itu dipredik dari permasalahan dan pertanyaan riset yang akan dijawab. Jadi misalnya outcome riset,
riset ini akan menjawab pertanyaan risetnya. Apa pertanyaan risetnya? Tentunya pertanyaan riset bisa muncul kalau permasalahannya sudah oke. Jadi sementara sebenarnya itu saja dulu masuk, kemudian nanti saya evaluasi, baru kita lanjutkan kepada penyelesaiannya. Seperti itu. Sampai dia menjadi jurnal, sampai dia menjadi artikel yang Enggak, maksudnya nanti ini kan submit sebelum UAS ya Pak ya? Sebelum Iya. UAS pasti kan pada mepet kasihnya pasti Hamin berapa sebelum UAS? Iya. Berarti itu sampai format ini terpenuhi aja Pak. Jadi kita tidak ada Iya. tidak ada pengumpulan data, tidak ada pengukuran, tidak ada. Setelah itu baru nanti kan ada evaluasi saya. Saya nawarkan silahkan dilanjutkan. Berarti kita baru mulai mengerjakan jurnal itu dengan serius sampai selesai. Ya, tapi nanti ada perbaikan dulu. Ibaratnya ini adalah sharing filter pertama dulu. Kalau ininya oke, misalnya Anda masukkan lebih cepat, akan saya evaluasi lebih cepat, kemudian memberitahukan, misalnya ya, misalnya Mas Akbar, ini kita sudah bisa lanjut ini ke tahap selanjutnya untuk menyelesaikan artikelnya. Barulah kita kerjakan. Jadi, tapi penilaian Anda sudah saya masukkan. Jadi ini adalah untuk membantu teman-teman aja untuk Artinya mempersiapkan Pak, jurnal. ini topik ini tuh harus topik tesis kita ya? Enggak Atau harus. Kalau dia berbeda, nanti waktu kita fokus dengan masuk semester 4 mau fokus tesis juga, tapi harus lanjutin proyek Bapak, ini gimana Pak ya nanti pembagian waktunya Pak ya? Kalau ini kan tergantung kinerja teman-teman. Karena ada persyaratan untuk ujian tesis harus ada jurnal. Oke. Nah, saya membantu teman-teman di sini untuk mempersiapkan lebih cepat supaya ini jurnalnya masuk, berarti Anda sudah berhak untuk ikut ujian tesis. Artinya Pak Batara, kalau saya pakai topik tesis saya juga boleh kan, nggak masalah kan? Kalau dipakai nanti ini masuk, sementara ini kita submit, sementara tesis Anda menyusul, berarti nanti terjadi self plagiarism. Jadi sebaiknya nggak usah. Atau bagian kecil dari tesis itu. Nanti tesisnya, tematiknya mungkin hampir sama, tetapi bisa menggunakan ini sebagai sumber juga. Seperti itu. Jangan sampai terjadi self plagiarism. Karena sekarang self plagiarism juga bisa menjadi masalah. Mungkin teman-teman ingat bagaimana pemilihan rektor di USU, dia melakukan self plagiarism. Bahkan belakangan dinyatakan tidak, padahal memang faktanya seperti itu. Ya, tapi ya inilah kita menghindari self plagiarism karena akan pada saat kita tes di Turnitin nanti itu akan kelihatan. Nanti kasihan kalau tesis Anda terkena di situ, berarti kan Anda harus bongkar ulang. Ya. Tapi saran saya ya, ini kan semuanya resiko ini. Masalah risiko, ada leasing, ada apa segala macam. Nah, jadi kalau dia menyangkut tematiknya yang kita pelajari dari pertemuan ke-8 sampai ke-12, ya kalau memang itu searah dengan tesis, ini artinya hanya permulaan aja untuk tesis Anda. Tapi jangan diambil ini mentah-mentah ya, karena bisa merepotkan. Karena tesis sekarang nggak perlu banyak-banyak ya. Atas memenuhi aja ajas akademik ya sudah. Ya. Kita menyesuaikan ya, seperti UI lah misalnya. Nggak ada orang tesis di atas 100 lembar sekarang di sana. Ya. Karena apa? Karena body of knowledge-nya mereka sudah jelaskan di depan, oh ini loh yang saya mau teliti. Ya udah, dia fokus di situ aja. Ya, jadi tidak ngalur ngidul ke sana kemari seperti di S1 itu kan teorinya panjang banget ya. Jadi yang kita buat sekarang ini adalah proposal bukan tesis tetapi proposal jurnal. Seperti itu. Ya, artinya kalau nanti sudah dekat-dekat UAS submit Pak, menurut Bapak ada perbaikan tapi kami lagi fokus persiapan tesis juga, itu
takutnya ini nggak project Bapak nanti terbengkalai bagaimana Pak? Kemungkinan itu kan bisa terjadi. Ya, kalau saya sih nggak ada masalah. Yang persoalannya nanti teman-teman ini kalau tiket untuk ujian tesisnya gimana kalau nggak ada ini? Atau Anda mau kerja sendiri juga nggak apa-apa, nggak masalah. Atau Anda misalnya, yang penting saya sudah dapatkan ini, ya saya menganggap bahwa ini layak jadi jurnal, ini tidak layak seperti itu ya. Nah, jadi ini tidak menjadi pengganjal buat teman-teman, tetapi akan belakangan akan ada tuntutan ya untuk meminta adanya jurnal sebelum Anda ujian tesis. Jadi karena tesis masih panjang, ini jurnal sebenarnya bisa dikerjain lebih awal sekarang, gitu loh. Ya ini pengalaman saya ya mungkin berbeda ya setiap orang, endurance-nya berbeda, latar belakangnya berbeda. Kalau kita serius saja 3 minggu ya maksimum 4 minggu selesai kok ini. Hanya mengalokasikan 2 jam sehari. Ya selesai ini. Nggak susah lah. Bikin tesis juga begitu, nggak usah macam-macam ya. Kalau mau excellent ya baru Anda melakukan. Tapi kan ini kita kan bukan manajemen sains gitu loh. Kita itu adalah magister manajemen yang selalu menggunakan best practice. Ya. Jadi tidak harus melakukan riset yang sangat dalam, tidak ya. Cukup Anda memahami body of knowledge-nya, kemudian Anda cari di mana Anda risetnya, ya udah backup di situ aja. Itu lebih cepat dibandingkan kalau kita tidak memahaminya lebih awal. Ini membantu teman-teman aja sih, ya. Karena bagaimanapun persyaratan untuk jurnal itu sudah mungkin akan berlaku secara penuh. Kita nggak bisa lagi minta, misalnya oke lah nanti kita ujian aja dulu tesis, ya. Setelah ujian tesis, nanti tesisnya dijadikan jurnal ya. Kan kebalik jadinya. Harusnya itu jadi persyaratan dulu, baru nanti tesisnya tersendiri gitu. Ya, ini selama ini dia kebalik. Nah, ini jadi temuan, jadi masalah nanti. Masalahnya adalah kita kan mau mengejar akreditasi A ini atau unggul. Ya, supaya kalau misalnya IBS unggul ya pas Anda misalnya lulus unggul ya saya pikir ini memiliki value ya yang sangat berarti ya di luar sana. Gitu kira-kira teman-teman. Oke, ada hal yang mau disampaikan lagi? Kalau nggak ada ini jadi saya stop share-nya dulu ya. Oke, ya. Kita masuk dulu ini ke Oke, ini saya share ya. Nanti materi akan saya kirimkan ya saya akan kirimkan nanti lewat ini ya, lewat apa namanya tadi? Grup WA aja Pak, sudah di ini Bapak saya masukin di grup WA kita. Oke, ini udah kelihatan. Materi sudah Bapak sudah masukin grup WA nanti, jadi Bapak tinggal send materi di WA aja Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke ya, ini kita bicara mengenai ya sewa guna usaha atau leasing ya, leasing. Nah, kalau kita lihat ya, jadi maksud saya begini, saya akan memberikan introduction ya, nanti akan kita lihat di mana letak-letak atau kita bagaimana cara kita mengidentifikasi risiko pada perusahaan seperti ini. Nah, jadi nanti bagi yang mendapatkan katakanlah penugasan
masalah leasing, Anda bisa mengambil ya contoh-contoh leasing yang sudah melaksanakan manajemen risiko dengan baik. Ya, kalaupun secara komprehensif dia belum melaksanakan, maka nanti akan bisa dicari ya di mana kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah leasing ini, ya masalah-masalah risk manajemennya seperti apa. Ya, ini yang akan nanti kita dalami dengan baik. Ini jadi intro saya di sini, coba nanti kita discuss saja ya bagaimana intro ini bisa akan membawa kepada kita dalam pemahaman yang lebih dalam lagi ya bagaimana risk management bekerja pada perusahaan leasing misalnya. Nah, kalau leasing misalnya kita ingin ngambil contoh. Nah, kemarin itu ada beberapa case yang sudah disampaikan ya. Banyak sekarang variasi-variasi leasing ya. Nah, contohnya misalnya bagaimana cara leasingnya Lion ya. Lion. Nah, sekarang bagaimana misalnya Garuda terjebak utang 3,5 triliun per bulan. Bagaimana pola mereka dalam pembelian pesawat? Dibeli dengan cara leasing. Ya, bagaimana prakteknya? Ya. Bagaimana manajemen risiko dilakukan di sana? Nah, itu baru dari pihak pembeli. Padahal kita ingin membahas di perusahaan leasingnya sendiri. Jadi banyak case yang bisa diungkap ya hanya dengan tematik dari leasing. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya di sini sewa guna usaha ya kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal ya baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun tanpa hak opsi ya kita sebut dengan operating lease ya untuk digunakan oleh lessee ya selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala ya. Jadi ini apa bedanya dengan bank? Ya, kita akan lihat bahwa bank itu akan memberikan pinjaman atas dasar kemampuan mereka melakukan collection terhadap DPK. Ya, jadi mereka itu diberikan liquidity dalam bentuk LDR, ya, liquid loan to deposit ratio, ya. Jadi kalau loan to deposit ratio itu berarti mereka menggunakan pinjaman atas dasar DPK. Sementara kalau lease guna usaha pembiayaan itu adalah tidak diperkenankan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Artinya semua pembiayaan itu harus berdasarkan jumlah atau besarnya modal. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ya. Jadi ini adalah mekanisme leasing ya kalau kita katakan lessor itu adalah perusahaan sewa guna usaha. Sedangkan lessee di sini adalah perusahaan yang memanfaatkan jasa lessor. Supplier perusahaan yang menjual barang modal. Misalnya ini adalah Boeing, suppliernya Boeing. Karena langsung ya. Tidak pakai broker lagi. Ya, langsung kalau pakai broker naik lagi harganya. Makanya di Menhan Departemen Pertahanan itu ribut-ribut ya pengadaan 1.700-an triliun adalah untuk alutsista. Ya. Siapa itu? Ada brokernya atau apanya? Nah, itu jadi pertanyaan besar. Nah, jadi kalau kita anggap misalnya di sini lessee-nya itu adalah Lion ya. Ini adalah lessornya siapa? Dan ini adalah Boeing-nya gitu loh. Boeing-nya. Nah, jadi kalau kita melihat kondisi skema yang demikian itu berarti ya keterkaitan antara lessor, lessee dan supplier itu sangat erat. Ya. Nah, kalau kita lihat penjelasan misalnya ya yang di pertama antara lessee dan supplier. Ini ya kita mengatakan ya lessee menghubungi supplier untuk pembelian dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, dan sebagainya. Kemudian lessee menegosiasi dengan lessor. Artinya apa?
di sini sebelum dia menawarkan kepada lesi, dia harus tahu dulu ini, ada kerjasama dulu ini, ya, ada kesepakatan dulu, ya, antara lessor dan supplier ini tetap ada kerjasama dulu sebelum dia melakukan penawaran terhadap lesi, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ya, ini lesinya tadi di sini, ini ada kerjasama juga, ini ada kerjasama, lesi dan supplier. Ya, ibaratnya kita beli mobil, kita tanya dulu ke penjual mobilnya ini, ya, baru nanti penjual mobilnya ini sudah punya hubungan kerja, ya, antara lessornya, tinggal nanti menentukan. Nah, cuman dalam kondisi ini kan, kalau misalnya pesawat, objeknya tidak sesederhana seperti ini, pelibatan pihak ketiga akan banyak, ya, terutama nanti masalah asuransi, ya. Nah, karena besarnya luar biasa, dan belakangan kemarin itu ada tuntutan, ya, yang disampaikan oleh ke Boeing itu, ya, dari Indonesia, bahwa ada penilapan insuran yang diserahkan oleh Boeing, harusnya jumlahnya misalnya X, tahu-tahu yang disampaikan kepada yang mengklaim itu tidak sesuai. Ini jadi masalah arbitrase, muncul masalah hukumnya, ya. Nah, kemudian kalau lesi menegosiasi dengan lessor, berarti ada di sini lesi dengan lessornya, ya. Di sini pembiayaan barang modal, syarat-syarat pokok pembiayaan leasing antara lain keterangan barang, cash security deposit, residual value, asuransi. Nah, ini biaya administrasi, jaminan uang sewa, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Ini yang akan dibicarakan atau dinegosiasi antara lesi dan lessor. Nah, baru masuk ke ketiga. Nah, di ketiga, lessor mengirim letter of offer, jadi penawaran atau komitmen letter kepada lesi. Jadi ini yang akan mengirimkan setelah ada kesepakatan, penawarannya gini loh, ya. Nah, jadi di sini cash security deposit, ya, tadi yang di antara dua, ya, lesi dengan lessor. Nah, kalau di sini komitmen letter kepada lesi yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lesi tersebut. Jadi ini dituangkan, letter of offer ini dituangkan atas dasar negosiasi tadi antara lesi dengan lessor. Nah, baru setelah itu nanti keempat di sini adalah merupakan, ya, penandatanganan kontrak leasing. Setelah semua persyaratan dipenuhi lesi, ya, kontrak leasing mencakup hal-hal lain seperti ini. Pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi leasing, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing, perpajakan, jadwal pembayaran angsuran sewa, dan sebagainya. Ini yang akan masuk di 4 ini, ya. Kemudian ke sini dari 4 kita melihat kelima, pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang kepada lesi sesuai dengan tipe dan spesifikasi yang telah disetujui. Jadi ini pengiriman, ya. Ini pengirimannya ini, sorry, saya ganti ini. Harusnya di sini 5, ya. Nanti diperbaikin, ya. Nanti sebelum saya kirim nanti akan saya perbaikin. Ini 5, ya. Pengiriman supplier. Kalau sudah ada tadi penandatanganan, ya. Nah, kemudian pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang tadi. Keenam di sini, ya, di sini adalah pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lesi sesuai pesanan. Selanjutnya lesi menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar dan serahkan kepada supplier, ya, seperti ini, ya. Jadi kemudian kalau kita lihat kondisi ini ada videonya, tapi di luar file, ya, jadi saya nggak bisa mutar sekarang. Nanti coba saya perbaikin dulu, ya. Nah, ini adalah penggolongan perusahaan leasing. Nah, jadi ini adalah perusahaannya. Kalau ini tadi adalah kita lihat mekanismenya, ya. Sekarang kita bicara perusahaan leasingnya, lessornya, ya, di sini. Nah, apa itu dia? Independent leasing company. Ya, jadi perusahaan leasing yang berdiri sendiri atau tidak mempunyai hubungan usaha dengan perusahaan supplier. Jadi, ya, di sini adalah
kita katakan independent lessor ini tidak punya hubungan usaha, jadi independen. Ya, jadi pembelian ya pembayaran. Nah, nanti diberikan kepada leasing, ya kontrak dulu, leasing, baru nanti dia memberikan angsuran. Nah, nanti ini bisa langsung mengirimkan barang atau dia yang membeli barang, independent lessor yang menyampaikan kepada leasing. Ya, seperti ini adalah independent lessornya. Tapi biasanya walaupun di sini independent lessor, tetap aja setelah ada pembayaran independent lessor kepada suppliernya, maka pembelian ini langsung dialihkan alamatnya kepada kliennya, kepada leasingnya. Ya, seperti ini. Nah, model ini kita sebut dengan independent leasing company. Ya. Nah, kira-kira nanti kita akan mulai melihat di mana letak-letak daripada risiko yang muncul. Ya, risikonya seperti apa. Nah, kemudian kita lihat ini captive lessor. Perusahaan leasing yang didirikan oleh suppliernya dalam rangka mendukung peningkatan omset penjualan. Jadi perusahaan leasing ya yang didirikan oleh supplier. Jadi supplier ini mendirikan leasing. Contohnya misalnya Astra. Ya. Astra Finance misalnya. Itu didirikan oleh ini supplier atau principal atau bahkan pemilik manufacturer-nya, ya, sehingga ada peningkatan omset penjualan. Nah, posisinya sama, ya, dia membayar penjualan barang, ini kontrak leasing dulu, ada angsurannya, ini barang baru bisa diberikan ke leasing. Jadi kontrak dulu ini, ya. Cuman dia punya keterkaitan antara supplier dengan lessor, di mana lessor adalah sebagai perusahaan anak biasanya, ya, dari supplier atau prinsipalnya. Ya, jadi ini menjadi subsidiary. Jadi perusahaan lessor ini menjadi subsidiary daripada prinsipal. Ya, ini adalah captive